Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di Jemaat Oraet Labora Kendari pada ibadah Minggu siang hari ini. Kita bersama akan mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita bersama dengan penuh sukacita menghadap kehadirat Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Dan biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Marilah dengan penuh penghayatan iman kita menghadap Allah dengan berdiri dan bernyanyi dari PKJ 6 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kolose pasal 2 ayat 9 dan 10 sebagai nats pembimbing. Jemaat kembali menyanyikan PKJ nomor 242, seindah siang diterangi terang. Jemaat disilakan duduk kembali. Cara Tuhan dengan
kita akan dengarkan puji-pujian dari Solo PKB sebagai eksibisi untuk mengikuti perlombaan dalam kegiatan HUT PKB Klasis Kendari Konawe Utara. Dipersilakan.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam sorga, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mendengar, memahami, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan di minggu sesudah Pentakosta ini, atau minggu yang disebut sebagai Minggu Trinitas, terambil dari kitab Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Firman Tuhan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, demikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagian Alkitab ini tentu sama sekali tidak asing. Bahkan saudara tidak membuka Alkitab pun, saudara-saudara dapat mengikuti. Kenapa? Karena ini bagian Alkitab, salah satu bagian yang Alkitab yang paling sering diucapkan orang, paling sering kita baca dan kita dengar. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan seterusnya. Perkataan Tuhan Yesus di 5 ayat terakhir dalam pasal 28 ini dikenal sebagai amanat agung. Ini bagian Alkitab yang menegaskan apa yang menjadi tanggung jawab utama kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi pengikut, menjadi orang-orang percaya di dalam dunia ini. Apa yang menjadi prioritas utama kita di dalam hidup ini. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan ketika ia naik ke sorga, sesudah ia menyelesaikan tugasnya di dalam dunia ini, dia tidak bawa murid-muridnya naik ke sorga, mengikuti dia. Tetapi dia memerintahkan mereka untuk tetap tinggal di dalam dunia ini. Untuk tetap menjalani kehidupan normal mereka tiap-tiap hari. Tetapi sekarang dengan tujuan yang baru. Tujuan hidup tiap-tiap hari setiap orang yang menyebut dirinya murid-murid Tuhan Yesus ialah memberitakan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu kepada dunia yang hilang ini. Semua yang kita kerjakan dalam hidup tiap-tiap hari kita, entah di dalam rumah tangga kita, di tempat-tempat kerja kita, adalah sebuah pemberitaan tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan, tentang keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan bagi dunia yang hilang ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah prioritas utama kita menjadi kita menyebut Kristen.
Nah, untuk memahami 5 ayat pertama dalam 5 ayat terakhir dalam pasal terakhir kitab Injil Matius, tidak bisa tidak Bapak Ibu, kita mesti memeriksa bagian sebelumnya. Kita tidak akan bisa mengerti 5 ayat terakhir dalam pasal terakhir ini kalau kita tidak mengerti, kita tidak memeriksa apa yang dikatakan oleh penulis Injil Matius sebelumnya. Saudara tidak perlu membaca karena itu tidak akan selesai ibadah ini. Saya akan mengungkapkan kepada saudara-saudara berdasarkan apa yang saya periksa dari kitab Injil Matius ini. Nah, saudara-saudara, Injil Matius ini ditulis kepada orang-orang yang sudah berkomitmen mengikut Tuhan Yesus. Mereka sudah mengambil keputusan untuk belajar, untuk hidup sebagai murid Tuhan Yesus. Hanya mereka belum disebut Kristen pada zaman itu. Masa itu mereka belum disebut Kristen, tetapi mereka disebut dan menyebut diri mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dan Injil Matius satu-satunya Injil yang menggunakan kata jemaat. Lukas, Markus, dan Yohanes sama sekali tidak menggunakan kata ini. Kita temukan hanya di dalam kitab Injil Matius 2 kali. Di dalam pasal 16 ayat 18 dan 18 ayat 17. Nah, saudara, di dalam pasal 16 ayat 18 ketika Yesus berbicara tentang jemaat, menggunakan kata jemaat, di sana Yesus katakan begini, "Aku akan mendirikan jemaatku." Ini Yesus katakan sesudah Petrus menjawab pertanyaan waktu Yesus tanya, "Menurut kamu siapa aku? Menurut kalian saya ini siapa?" Ketika Yesus bertanya begitu, kemudian Petrus katakan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Baru sesudah Petrus bilang engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, baru kemudian Yesus katakan, "Kalau begitu Petrus, kau sudah tahu siapa saya, maka sekarang aku akan pergi ke kayu salib." Nanti sesudah Petrus mengungkapkan siapa Yesus, baru sesudah itu Yesus berkata, "Sekarang tiba saatnya bagiku untuk menanggung penderitaan di atas kayu salib." Kenapa? Karena melalui penderitaan di atas kayu salib lah Yesus akan mendirikan jemaatnya. Nah, selanjutnya saudara-saudara ada pertanyaan begini. Mengapa kitab-kitab Injil harus ada 4? Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Kenapa tidak satu saja? Ini pertanyaan yang paling sering diajukan ketika kami membawakan kegiatan pengembangan kapasitas Penatua Diaken. Tidak sedikit yang bertanya, kenapa Injil mesti 4? Kenapa tidak satu saja? Keempat kitab Injil, saudara-saudara, memberitakan kepada kita sudut pandang yang berbeda tentang Yesus. Masing-masing mengungkapkan siapa Yesus menurut sudut pandang mereka, pengenalan mereka. Nah, kalau saudara-saudara sering berurusan dengan penjahat tersangka di apa namanya, yang di polisi, saudara akan lihat mereka akan difoto tiga jurusan. Kalau ada yang aneh-aneh di kepalanya pasti dari 4 jurusan. Supaya apa? Supaya orang mendapat gambaran orang ini kalau dia dari samping dia. Jadi tujuannya ialah supaya orang mendapat gambaran yang lengkap tentang pribadi itu. Begitu juga kitab-kitab Injil. Injil Markus memberitakan Yesus sebagai anak manusia. Jadi dia melihat dari sudut itu, melihat Yesus sebagai anak manusia. Lukas memberitakan Yesus sebagai juru selamat, penyelamat dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dan seterusnya, saudara ingat. Injil Yohanes memberitakan Yesus sebagai anak Allah, berasal dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan firman dan berasal dari Allah. Dan Injil Matius memberitakan Yesus sebagai raja orang Yahudi atau Mesias. Ini penekanan para penulis Injil. Ini pokok penekanan dan pemberitaan Matius. Itu sebabnya Matius merasa tidak perlu untuk memberitakan kenaikan Yesus, memberitakan bagaimana waktu dia bangkit. Tidak perlu. Kenapa? Karena Matius menekankan pada pribadi Yesus sebagai raja orang Yahudi atau Mesias. Kenapa? Pertama, karena pembacanya orang Yahudi. Dan kepada orang Yahudi ini Matius mengatakan, Yesus inilah Mesias yang kita nanti-nantikan. Kalau saudara-saudara masih ingat, saya kira saudara-saudara semua tahu,
bahwa orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu sedang menantikan seorang yang disebut Mesias yang dijanjikan oleh para nabi, seorang yang diurapi. Sampai sekarang saudara-saudara orang Yahudi masih menanti itu. Dan sekarang ada kehebohan di Israel. Saya lupa nama lengkapnya, tapi ada bagian akhirnya itu Yehuda yang dieluk-elukan di Yahudi di Israel sekarang sebagai Mesias. Jadi mereka menantikan kedatangan Mesias yang akan mendirikan kerajaannya sebagai raja. Kalau saudara ingat, ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus sesudah Yesus bangkit. Mereka bilang begini, padahal kami berharap bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi 2 murid itu menggambarkan pemahaman orang Israel tentang pengharapan mereka akan kedatangan Mesias. Atau dalam Kisah Para Rasul pasal 6, sebelum Yesus naik ke surga, di sana mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa? Karena pemahaman Mesias mereka, Israel, ialah seorang raja yang akan datang menaklukkan semua musuh-musuh dan mendirikan kerajaannya. Dan sekali lagi, Mesias inilah saudara-saudara yang mereka tunggu sampai sekarang, dan mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Karena itu penulis Injil Matius memberitakan, inilah Mesias itu. Yesus inilah Mesias, dia sudah datang untuk mendirikan kerajaannya. Ia tidak datang mendirikan kerajaannya seperti yang ada di dalam dunia ini, kerajaan-kerajaan seperti yang ada di dalam dunia ini. Tetapi ia akan mendirikan kerajaannya, dan kerajaan yang akan dibangunnya itu, bahkan alam maut sekalipun tidak dapat menguasainya. Kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi ini akan takluk kepada maut dan kematian. Tetapi kerajaan yang didirikan oleh Tuhan Yesus tidak ada yang dapat menguasainya dan mengalahkannya, bahkan maut sekalipun. Kerajaan ini didirikan oleh Yesus melalui ketaatannya yang sempurna kepada Allah Bapanya. Melalui kerelaan menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Dan karena ketaatannya inilah saudara-saudara, ia dinobatkan sebagai raja dalam kerajaan itu. Itu sebabnya Yesus berkata dalam ayat 16, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kenapa? Karena sekarang kerajaan Allah itu, dia sekarang dinobatkan menjadi raja di dalam kerajaan itu. Kerajaan Allah sudah datang ke dalam dunia ini. Yesus adalah sang raja atau Mesias yang ditetapkan Allah untuk menjadi raja. Nah, sekarang pertanyaannya saudara-saudara, mungkin saudara bertanya begini. Mengapa Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa? Bukankah dia adalah Allah sendiri? Bukankah dia adalah bagian pribadi dari Allah yang Tritunggal itu? Bukankah dia sang firman, kata Yohanes? Mungkin saudara-saudara masih ingat, saya menyampaikan di sini, Yesus adalah nama yang diberikan kepadanya waktu dia lahir ke dalam dunia ini, menjadi sama seperti kita menjadi manusia. Yesus adalah nama yang diberikan kepadanya ketika dia keluar dari kandungan Maria, beri nama dia Yesus. Jadi Yesus adalah nama Yesus, nama kemanusiaannya. Dan di dalam Filipi katakan begini, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi yang diberi kuasa ialah Yesus. Itu sebabnya kita menyebutnya Tuhan Yesus. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18a, ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia dan sebagai roh, dalam roh ia dibangkitkan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, dalam kitab Injil Matius ini, Matius memberitakan bahwa kerajaan Allah atau kerajaan sorga sudah datang, di mana Yesus sang Mesias, sang Kristus menjadi raja. Karena itu dia menutup Injilnya untuk menunjukkan bagaimana orang hidup dalam kerajaannya.
Jadi sesudah penulis kitab Injil memberitakan kerajaan yang didirikan oleh Tuhan Yesus dan dia menjadi raja di dalamnya, dia menutup dengan pernyataan yang menunjukkan kalau begitu begini caranya kalian hidup di dalam kerajaan Sang Mesias itu. Pergilah dan seterusnya. Dia menunjukkan bagaimana saya dan saudara-saudara hidup di dalam kerajaannya. Itu sebabnya kenapa Injil Matius duluan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan karena Matius duluan ditulis, tetapi karena Matius berisi, orang bilang, buku petunjuk tentang hidup dalam kerajaan itu. A manual user, orang bilang. Buku petunjuk. Pedoman bagaimana caranya kita hidup di dalam kerajaan Allah itu. Pergilah, jangan tinggal saja di sini. Kembalilah dalam hidupmu tiap-tiap hari. Jalanilah hidupmu tiap-tiap hari, jalanilah hidupmu yang normal itu, tetapi dengan tujuan yang baru sekarang. Tujuannya ialah supaya kau menjadikan semua orang menjadi muridku. Bagaimana caranya? Baptis mereka. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka menaati semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah cara hidup kita, saudara-saudara, di dalam dunia ini sebagai anak-anak warga kerajaan sorga. Baptiskanlah mereka. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan perintah ini? Apakah yang Yesus maksudkan ialah seperti tata cara kita baptis? Ada air dan seterusnya. Kalau itu yang Tuhan Yesus maksud, kita berdebat di gereja. Oh, enggak begitu, mestinya diselam. Apakah yang Yesus maksud sebuah cara? Apakah Yesus pernah bilang baptislah seperti ini? Yesus tidak pernah bilang seperti itu. Yang Yesus katakan ialah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus tidak menjelaskan caranya. Kenapa? Karena ada makna yang dalam dari tindakan itu. Itu dijelaskan oleh Paulus di dalam kitab Roma pasal 6. Ketika seorang dibaptis, dia dipersekutukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita menjadi satu di situ. Kita dipersatukan. Soal apakah dia dipercik atau soal dia diselam menurut cara-cara kita, itu hanyalah gambaran atau simbol dari berita itu. Ketika kita dibaptis, kita dipersekutukan dengan Yesus yang mati, yang bangkit, dan yang hidup. Yang penting dalam tindakan ini ialah bahwa kita membaptis berdasarkan perintah yang Tuhan Yesus beri. Baptislah mereka. Karena Yesus suruh baptis, maka kita membaptis. Kenapa? Karena Yesus mau supaya setiap orang yang hidup mengalami persekutuan dengan Dia. Yesus mau supaya setiap orang hidup dalam persekutuan dengan Dia. Itu sebabnya kita menyebut sebagai baptisan kudus. Tindakan kita membaptis tidak ada kuasanya. Tidak ada kuasa pada saya, tidak ada kuasa pada air. Tetapi kuasanya ialah bahwa kita melakukannya berdasarkan perintah Tuhan Yesus dan dengan kuasa Tuhan Yesus. Kepadaku telah diberikan kuasa dan Dia memberikan kuasa itu kepada kita untuk melakukan perintahnya. Pemahaman seperti inilah saudara-saudara yang mendasari pemahaman kita sebagai gereja tentang baptisan. Mengapa kita mempraktekkan baptisan anak-anak? Ini yang lagi ribut. Tradisi reformasi yang kita anut saudara-saudara mau mempraktekkan, kita mempraktekkan baptisan anak-anak, dan kemudian orang-orang gereja yang lain yang tidak sepaham dengan kita mengatakan, ngapain anak-anak dibaptis? Anak-anak kan belum tahu apa-apa. Saya membaptis anak-anak saya karena saya tahu kalau dia tidak dibaptis, dia tidak dimasukkan dalam persekutuan dengan kematian, penguburan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia tidak dipersekutukan dengan itu, dia dipersekutukan dengan siapa? Anak saya nanti umur 16 tahun baru saya baptis. Sampai umur 16 tahun dia berada dalam persekutuan dengan siapa?
Dia tidak tahu, tapi saya tahu dari firman Tuhan bahwa dia berada dalam persekutuan dengan Adam. Dia berada dalam persekutuan dengan Adam yang berdosa itu. Saya tahu. Makanya saya menyerahkan anak saya untuk dibaptis. Nanti saya ajar dia, kan begitu. Itu sebabnya kita kasih nama, kita ya bapak-bapak. Kalau anak-anak kita lahir kan apa yang kita bikin? Kita cari nama-nama anak-anak kita. Kita cari yang berbau-bau Kristen, kan begitu? Untuk menunjukkan bahwa anak saya ini merupakan bagian, berada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya bawa dia di kelas sekolah minggu. Saya tidak perlu tunggu dia untuk nanti besar baru saya baptis, tidak. Kenapa? Karena ini baptisan bukan soal dia tahu atau tidak. Baptisan ialah panggilan kita mempersatukan anggota keluarga kita dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ini saya mesti jelaskan saudara-saudara supaya saudara-saudara yang hadir mari itu tidak menjadi kebingungan. Kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Tapi kan anak-anak belum tahu. Kita tahu. Saya tahu. Bahwa kalau anak saya tidak dipersekutukan dengan Tuhan Yesus, maka dia akan dipersekutukan dengan Adam. Karena saya berada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, maka apa salahnya? Di mana salahnya kalau saya membawa darah daging saya berada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus? Memang Alkitab tidak bicara tentang baptisan anak. Kenapa? Karena Alkitab bicara tentang bagaimana orang menjadi Kristen, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Orang-orang dewasa menjadi pengikut Tuhan Yesus. Perjanjian baru, surat-surat Paulus ditujukan kepada kita yang sudah dewasa, orang tua, tidak kepada anak-anak kita. Nah, sekarang saya sudah menjadi Kristen, bagaimana dengan anak-anak saya? Kan begitu pertanyaan. Di mana salahnya kalau saya membawa mereka dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus sama seperti saya bapaknya? Yohanes pasal 6 ayat 34 di sana Tuhan Yesus katakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Sekarang kita yang dibaptis dari kecil. Kemudian datang orang bilang, oh itu tidak sah itu baptisan. Kita masuk neraka sekarang. Atau kita katakan siapa yang datang kepada Tuhan Yesus tidak akan dibuang. Karena itu saudara-saudara, tidak bisa tidak kita mesti terus memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan, pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Ingat, sebelum Tuhan Yesus bilang, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah. Yesus mulai dengan segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Sebelum Yesus kasih perintah sama murid-murid, dia kasih tahu siapa dia. Supaya kita kenal dulu dia. Nanti kita sudah kenal dia, baru kita bisa taat. Bagaimana kita menaati Tuhan Yesus yang kita tidak kenal? Kan begitu pertanyaannya. Kita kenal dulu dia, baru sesudah itu kita hidup dalam ketaatan kepadanya. Karena kita sudah kenal. Kita mesti mengenal Tuhan Yesus sebagai pribadi. Saya sering katakan di sini, saya tidak akan diselamatkan karena orang tua saya. Saya diselamatkan oleh karena pengenalan saya pribadi kepada Tuhan Yesus dan dalam kehidupan ketaatan saya kepada Dia. Makanya kemudian saya disidi. Karena itu Bapak Ibu ketika dorong anak-anak disidi, ini bukan main-main. Ini bagian dari pelayanan yang tidak terputus dari baptisan itu. Saya di Orel ini sudah 3 kelas, 2 kelas. 2 kelas saya sidi. Kami melayani sidi. Kemudian sesudah itu anak-anak kelihatan tidak hanya karena ikut-ikutan saja. Dan saudara-saudara di rumah sebagai orang tua tidak dorong anak-anak karena ini dianggap tidak apa-apa itu Ini serius Bapak Ibu. Karena kalau tidak seperti itu anak-anak kita akan kebingungan di sana, kebimbangan di sana tentang iman. Padahal kita yang kasih ajar mereka tentang iman ini. Kita yang bawa mereka kepada iman. Masa kita tidak bisa ajar mereka? Sekarang datang orang-orang yang dengan penampilan yang karena rajin di YouTube kemudian menjadi artis dan kemudian apa kuasanya untuk bilang bahwa kita
salah. Siapa dia yang berani bilang, kan begitu ceritanya. Dan ini yang kita warisi bertahun-tahun, berabad-abad. Ini yang kita warisi dari leluhur kita. Dan sekarang ada orang bilang, oh itu tidak benar. Ini yang tidak benar Bapak Ibu. Yang tidak benar, kalau saudara-saudara berpikir, saya selamat kalau masuk gereja, itu tidak benar. Yang tidak benar ialah kalau saudara-saudara berpikir saya diselamatkan kalau saya aktif di gereja. Itu tidak benar. Karena dengan itu saudara-saudara akan kebingungan. Mana gereja yang pantas kasih masuk saya di surga? Tidak. Saudara tidak datang ke gereja karena saudara-saudara gereja menyelamatkan saudara. Saudara datang gereja karena saudara-saudara sudah selamat. Amin. Saudara-saudara datang ke gereja, saudara-saudara aktif dalam persekutuan karena saudara-saudara sudah selamat. Kalau saudara-saudara memahami seperti itu, maka saudara akan bersekutu dengan sukacita. Saudara akan melayani dengan sukacita. Kenapa? Saya sudah selamat. Dan siapa orang itu yang berani, yang mau bilang, saya tidak selamat? Siapa yang berani bilang bahwa kita tidak selamat? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak hanya, supaya kita tidak menjadi Kristen yang hanya ikut arus. Di sana lagi seperti ini kita mesti punya prinsip iman. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dalam rupa-rupa pengajaran. Dan sekali lagi berita bagi saya dan saudara-saudara ialah, sekali lagi kita hanya dapat melakukan perintah Tuhan Yesus kalau kita mulai mengenal siapa Dia dan kuasa yang ada padanya. Kenapa? Karena Dia yang akan menyelamatkan saya dan saudara-saudara dan bukan siapapun. Dia Raja kita, bukan siapapun. Karena itu ujilah semua Bapak Ibu. Kalau apa yang kita pelajari firman Tuhan ini salah, ujilah. Supaya sekali lagi saudara-saudara tidak dengan mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sedang datang. Saya ingatkan buat anak-anak muda, jemaat. Saya tidak tahu apakah ini bukan hal yang baru. Saya masih kecil lalu ketika ada satu gereja sekarang, itu mengacaukan pelayanan GEP Sultra ketika mereka mempraktikkan hal yang itu. Bukan hal yang baru. Sekarang dengan munculnya banyak gereja, sekarang gereja itu bingung karena gereja-gereja yang baru ini juga share mereka. Baptis ulang lagi. Ini bukan hal yang baru. Kata pengkhotbah tidak ada yang baru. Yang baru ialah orangnya, itu saja. Tetapi ajarannya tidak ada yang baru. Ujian bagi saya dan saudara-saudara ialah apakah kita tetap berdiri di atas pengajaran ini. Ingat, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya hidup dalam persekutuan dengan Dia. Saya mesti memastikan anak-anak saya ada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Siapa yang bilang saya salah karena itu? Saya bertindak atas kuasa Tuhan Yesus. Membawa anak-anak saya datang kepadanya. Dan Dia bilang, kalau kau bawa anak-anak itu datang kepadaku, saya tidak akan tolak. Amin. Tuhan Yesus menolong kita. Jemaat saya jemput berdiri, mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Jemaat terkasih, tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sambil pundi diedarkan, kita bersama mengangkat pujian dari NKB 135. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Kita kembali ke ayatnya yang pertama.
Saudara-saudara, kembali kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup PKB Jemaat yang juga akan mengikuti perlombaan dalam HUT PKB Kendari Konawe Utara. Silakan.
Selamat bertanding bagi PKB Jemaat. Kiranya Tuhan Yesus menolong. Kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan perjamuan kudus ini. Amin. Saudara-saudara, dalam kebaktian ini akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menghendaki supaya gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya, sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20 yang berbunyi, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara-saudara, dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama sebagai puji-pujian dan pengucapan syukur kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus sekarang kita dapat mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya sambil kita menantikan saat penggenapan kerajaan Allah yang akan datang itu. Jemaat mempersiapkan diri dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 388 ayat 1 dan 2, "Selamat di tangan Yesus." Aman pelukannya.
Saudara-saudara yang kekasih, karena perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, maka janganlah hati kita terikat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Amin. Bagi saudara-saudara yang telah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, saudara-saudara anggota Sidi dan Baptis Dewasa Jemaat, marilah karena segala sesuatunya telah tersedia. Saya jemput saudara-saudara berdiri. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah. Cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Ambillah.
Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam kita membawa persembahan syukur perjamuan kita mulai tertib, mulai dari kursi yang paling depan, keluar ke dinding, dan diikuti seterusnya kursi yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya ke belakang, berurut, dan kembali masuk ke jalur tengah kembali kursinya. Kita keluar yang sebelah kiri, keluar ke sebelah dinding, sebelah kanan dan sebelah kiri, keluar di sebelah kirinya, arah ke dinding ikut berurut dari belakang ya. Demikian pun yang di sebelah barat, kiranya berurut. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca Mazmur Pujian, Mazmur 111. Kita akan membacanya berbalasan, saya akan membacakan setiap ayat ganjil 1, 3 dan seterusnya. Saudara membaca bersama-sama ayat-ayat genap 2, 4 dan seterusnya. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya.
Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam sorga, dengan syukur kami menghampiri kekudusan-Mu, mengangkat puji-pujian hormat kami kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kepadamulah segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan kami mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau memperkenankan kami untuk mengambil bagian dalam pekerjaan penyelamatanmu, memberitakan kabar keselamatan yang daripadamu itu kepada dunia yang gelap ini, kepada dunia yang terhilang ini. Firman-Mu datang ke tengah-tengah kami, mengingatkan untuk apa kami semuanya ada di sini, untuk apa kami menjadi anak-anak-Mu dan milik tebusan-Mu, supaya kami pergi dan memberitakan kepekerjaan-Mu yang besar dan ajaib itu, supaya dari hidup kami banyak orang datang kepadamu dan memberi hidup mereka kepadamu, diselamatkan dan dipelihara. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengungkapkan kepada kami siapa kami di hadapan-Mu. Kami milik-Mu. Kami adalah kepunyaan-Mu. Dan kepada kami Engkau memberikan perintah, menjadi tanggung jawab dan tugas kami dalam hidup ini, supaya kami memberitakan nama-Mu, entah di tengah-tengah hidup kami, pekerjaan kami, dan juga di tengah keluarga dan rumah tangga kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga. Terpujilah Engkau ya Kristus. Kepadamulah segala kemuliaan, hormat, dan syukur. Sekarang kami datang di hadapan-Mu lagi memohon, supaya Engkau kembali menyertai kami menjalani hidup kami tiap-tiap hari Bapa, melalui Putra-Mu dan Roh-Mu. Supaya ketika kami kembali masuk ke tengah keluarga rumah tangga kami masing-masing, supaya ketika kami kembali ke tengah-tengah pengabdian kerja kami tiap-tiap hari, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan kami tahu apa yang mesti kami perbuat bagi nama-Mu, supaya di tempat di mana Engkau mengutus kami pergi, tempat-tempat kerja kami, ke tengah keluarga-keluarga kami, di sana kami memberitakan kami hidup sebagai kepunyaan-Mu, dan memberitakan tentang Engkau ya Kristus yang menyelamatkan kami melalui cara hidup kami yang patuh dan taat, yang mengasihi dan mengampuni kepada banyak orang di sekitar kami. Kami berdoa menyerahkan semua anak-anak-Mu yang Kau percayakan tanggung jawab kerja tiap-tiap hari, sebagai aparatur sipil negara, sebagai abdi negara TNI dan Polri. Mereka yang Kau percayakan bekerja di berbagai bidang lapangan-lapangan pekerjaan, para medis, para pendidik. Berkati semua anak-anak-Mu, bahkan mereka yang menjalankan usaha-usaha keluarga. Tolong topang mereka semua Bapa, supaya tempat di mana mereka pergi dan bekerja menjadi tempat di mana mereka melayani Engkau dan melakukan kehendak-Mu dengan kasih dan taat. Kami berdoa supaya Engkau terus memperlengkapi kami jemaat-Mu untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Dikau, supaya kami tidak mudah terombang-ambingkan oleh berbagai rupa ajaran-ajaran dan angin pengajaran yang beredar di sekitar kami, supaya kami teguh berpegang pada iman kepadamu ya Juru Selamat, dan hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Dari tengah hidup bersama kami datang bersyukur untuk setiap cara Tuhan memberkati dan mengasihi hidup bersama kami, yang secara khusus Tuhan nyatakan melalui anugerah 1 tahun usia kepada anak-anak-Mu, kepada saudara-saudara kami, baik sebagai pribadi maupun tengah kehidupan pernikahan mereka. Kami membawa syukur kami, bersuka di hadapan-Mu untuk pekerjaan-Mu yang besar dan ajaib bagi hidup bersama kami. Secara khusus kami datang mengucap syukur bersama kekasih-kekasih kami yang Engkau tambahkan 1 tahun usia pada hari ini. Kekasih kami Bapak Yusrini, kekasih kami Saudari Eli Rosalinda Bonde, kekasih kami Saudari Nita Tambing, Saudari Yunita Sari, kekasih kami Bapak Arnold Arang Hode, kekasih kami
Lu Supriyantini, bersama dengan kekasih-kekasih kami yang kau tambahkan usia dalam perjalanan pernikahan mereka, Bapak Jenny dan Hadi Sururi. Kepadamu kami menaikkan puji-pujian kami Bapa. Berterima kasih untuk cara Tuhan memberkati hidup bersama kami. Karena itu lanjutkanlah kasih setiamu. Berjalanlah lagi terus bersama dengan saudara-saudara kami. Supaya mereka terus menyaksikan dan mengalami anugerah dan berkat Tuhan. Dan terutama untuk memahami bahwa tiap-tiap tahun yang Tuhan beri, mereka hendak pakai untuk melayani Engkau dengan setia. Untuk bersaksi tentang betapa besarnya dan hebatnya pekerjaanmu dan penyelamatan yang Kau kerjakan di dalam putra-Mu ya Bapa. Kami juga datang kepadamu dari tengah-tengah pergumulan kehidupan bersama kami. Saat kami teringat kekasih-kekasih kami yang terus bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit penyakit mereka. Mereka yang terbaring lemah di rumah-rumah sakit, bahkan di rumah-rumah kediaman masing-masing. Bahkan sekiranya mereka dapat hadir hari ini dalam pergumulan sakit penyakit mereka. Kami datang berdoa bagi mereka. Bersama dengan orang tua kami yang oleh karena usia lanjut, fisik mereka semakin hari semakin merosot. Kepadamu kami datang memohon penopangan, supaya kekuatan yang berlimpah-limpah daripadamu Bapa menjadi bagian mereka. Supaya di tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuh dan sakit penyakit sekalipun, iman mereka terus bersaksi tentang kasih dan kuasa-Mu. Kami datang secara khusus menyebut di hadapan-Mu kekasih kami, Ibu Maria Paluruan, Bapak Mari Yohanes Kaloto, Ibu Karel Kamba, Ibu Masdin, Bapak Erik Bansin, Bapak Roni Sianto, kekasih kami Ibu Rudi Hartono dan anak kekasih Anugrah yang sedang menjalani perawatan. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami ya Allah dan memohon Engkau menopang mereka, hadir di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit mereka, dan memberkati makanan, minuman, obat-obatan, dan setiap tindakan-tindakan medis yang mereka terima, supaya dalam kuasa-Mu mereka dipulihkan dan dikembalikan pulang ke tengah keluarga. Kami juga berdoa dari tengah-tengah pergumulan duka cita anak-anak-Mu Bapa. Kami berdoa menyebut kekasih kami keluarga Almainar Kadembo dan keluarga besar Lomban. Saudara kekasih kami Alexander Boyong Kalua dan Dwianto Boyong Kalua. Di tengah-tengah duka cita yang mereka sedang alami sebagai keluarga, kami berdoa memohon supaya Engkau menopang mereka Bapa, supaya mereka terus menikmati kuasa dan penghiburan yang daripada-Mu, supaya di tengah-tengah duka cita yang mereka alami, mereka menikmati dan mengalami penyertaan jamahan Tuhan, mereka dikuatkan, mereka ditopang. Karena itu Bapa di dalam surga, teguhkanlah semua saudara-saudara kekasih kami, teguhkanlah kami semua ini. Topanglah kami supaya kami terus kuat, kami terpelihara di dalam kasih-Mu. Beberapa anak-anak-Mu datang dengan berbagai beban pergumulan hidup. Mereka datang dengan berbagai kesesakan. Kami datang berdoa bagi mereka. Kiranya Engkau berkenan melawat mereka. Supaya ketika kami kembali pulang dari tengah-tengah jemaat-Mu ini, kami pulang dengan sukacita karena tahu dan menyaksikan Tuhan yang sedang campur tangan dan Tuhan yang sedang menopang kami semuanya. Bapa di dalam surga, dari tengah hidup bersama kami sebagai jemaat-Mu, kami datang berdoa menyerahkan semua pelayanan-pelayanan jemaat-Mu yang akan berlangsung sepanjang minggu baru. Baik keluarga-keluarga yang mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan, baik kami sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus pelayanan kategorial, bersama dengan semua keluarga-keluarga yang terhimpun di 5 rayon pelayanan jemaat-Mu. Berkati kami semuanya Bapa, supaya kami berjalan bersama-sama dalam kasih, dalam kuasa-Mu, dalam kasih dan dalam naungan berkat-Mu. Kami berdoa bersama menyerahkan setiap orang yang memberi hidup mereka, diri mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan jemaat-Mu. Sebagai tata usaha koster, sebagai tim musik, multimedia, kantoria, organis, BP3J, tim posyankes jemaat-Mu. Semua orang yang memberi hidup mereka, berkati Bapa, supaya kami semuanya dalam semua yang kami lakukan, kami bersaksi dan mempermuliakan Engkau. Secara khusus kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kekasih kami yang pada hari ini mempersiapkan diri untuk memikul pelayanan baru sebagai panitia perayaan Natal jemaat-Mu di tahun 2023.
Berkatilah penyerahan diri anak-anak-Mu. Berkatilah penyerahan diri saudara-saudara kekasih kami. Supaya melalui mereka Engkau berkenan memperlengkapi jemaat-Mu, mempersiapkan jemaat-Mu untuk bersuka cita merayakan saat Engkau ya Kristus datang ke dalam dunia ini. Karena itu berkatilah penyerahan diri semua saudara-saudara kekasih kami. Kami juga datang dari tengah-tengah hidup kami sebagai orang tua atas anak-anak kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, memperkenankan kami untuk menyaksikan, mendampingi anak-anak kami bertumbuh dan besar. Terima kasih untuk kesempatan mendampingi mereka memasuki pendidikan mereka, menjalaninya. Dan beberapa anak-anak kami Engkau persiapkan untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka di pendidikan, di bangku-bangku sekolah, dan mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang yang baru. Berkati anak-anak kami, supaya mereka bertumbuh di dalam Engkau saja Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa menyerahkan kategorial PKB Jemaat-Mu yang sedang mempersiapkan diri dan sedang mengikuti kegiatan perlombaan HUT PKB Klasis Kendari Konawe Utara. Berkati semua saudara-saudara kekasih kami yang mengambil bagian dalam kegiatan ini. Dan biarlah semua yang baik yang dari Tuhan menjadi bagian mereka. Dan terutama ialah mereka menggunakan kesempatan ini untuk memuliakan Engkau, untuk bersaksi tentang Engkau melalui apa yang mereka dapat beri. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga datang berdoa menyerahkan rumah tangga masing-masing kami dalam kerja kami tiap-tiap hari. Mohon Tuhan terus sertai kami dan menopang kami, supaya kami melewati minggu ini dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa memohon supaya Engkau saja yang terus memimpin pemerintah bangsa dan negara kami. Supaya di dalam kuasa-Mu, damai dan sejahtera dan keadilan, serta kebenaran dipraktekkan dan dinyatakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami kepadamu, yang dengan syukur kami alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan dan Raja di atas segala Raja kami. Amin. Kita akan mendengarkan warta Jumat. Salam. Pagi ini kita akan menyaksikan pelantikan Panitia Natal Jemaat Oret Labora. Untuk itu saya akan bacakan surat keputusan. Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, Giep Sutra, Klasis Kendari Konawe Utara, Majelis Jemaat Oret Labora Kendari. Surat keputusan. Badan Pekerja Majelis Jemaat Oret Labora Kendari nomor 04 Romawi 2.3/A.2 tahun 2023 tentang penetapan nama-nama panitia pelaksana perayaan Natal Jemaat Oret Labora Kendari tahun 2023. Badan Pekerja Majelis Jemaat Oret Labora Kendari menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan rapat kerja 3 Majelis Jemaat Oret Labora Kendari pada tanggal 25 Februari tahun 2003 ditetapkan Panitia Pelaksana Natal Rayon 5. Memutuskan menetapkan. Pertama, menetapkan nama-nama Panitia Pelaksana Perayaan Natal Jemaat Oret Labora Kendari tahun 2023. Kedua, menetapkan nama-nama Panitia Pelaksana Perayaan Natal yang tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Perayaan Natal Jemaat Oret Labora Kendari tahun 2023. Ketiga, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepanitiaan, senantiasa berkoordinasi dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat Oret Labora Kendari. Keempat, panitia pelaksana menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Badan Pekerja Majelis Jemaat Oret Labora Kendari. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila mana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 3 Juni tahun 2003, Badan Pekerja Majelis Jemaat Oret Labora Kendari Ketua, tertanda Pendeta Elasan N. Bonde, STH. Lampiran Surat Keputusan BPM Jemaat Oret Labora Kendari nomor 04/Romawi 2.3/A.2 tahun 2003, tanggal 3 Juni 2003,
tentang penetapan nama-nama panitia pelaksana perayaan Natal Jemaat Orat Labora Kendari tahun 2003. Nama-nama panitia pelaksana perayaan Natal Jemaat Orat Labora Kendari tahun 2003. 1. Penanggung jawab Badan Pekerja Majelis Jemaat Orat Labora Kendari. 2. Pengarah kegiatan Penatua Joni Ramba, Penatua Yan Bella, Penatua Edi Malangkai, Penatua David Heber, Penatua Yonatan, Penatua Dasat Rengga, Penatua Ferdinand N. Bonde, Diaken Agus Patendean, Diaken Yulince Ragindo, Diaken Silvana Jane Lada, Diaken Felix Eldad Larobu, Jonathan Lada, AKBP Honestor R. Dosinglolo, B. Binanga Panjaitan SC. Ini tetap ada di tempat, namun demikian untuk panitia inti yang ke depan. Panitia inti, 1. Ketua Margaret A. Kayatu. Di depan Bu, panitia. Wakil Ketua Celia A. Rere. Sekretaris Listin Bolilanga. Bendahara Helena Lawolio. Ya. Romawi 4, seksi-seksi. Seksi acara Heni Mamuaya selaku koordinator, Pendeta Abraham STH, Natalia F. Sabandar, Koni Fiebi Tarore, Gulandi Tonga, Teresia Gian Isaura, Loferencia Marstella, Richard Dewangga, Juan Martin Bernat de Rosari. Sampai ke depan yang ada, yang hadir. 2. Seksi ibadah. 1. Christina Ramba selaku koordinator, Erni Rupang, Cindy Regina Mailengkai, 4. Arumdian Pratiwi, 5. Gerlan Lantemona. Seksi dana, Since Robert selaku koordinator, Mary Mona Lisa, Budiwati Rengga, Darmawati Lomboan, Asmurdani Tonga, Rudi Hartono, Reynold Sandu, Aqua Prisco, Penatua Petrus Hidupa dari Rayon 1, Penatua Arisuba, koordinator Rayon 2, Penatua Bonga Tasik dari koordinator Rayon 3, Penatua Sastian Setiawan dari koordinator Rayon 4. Seksi perlengkapan dan angkutan. 1. Yakob M. Pelaupesi selaku koordinator, Benyamin Pasorong, Jemi A. Lomboan, Janes A. Sipayung, Siprianus Pataang, Sulurimba Tonga, Victor Daniel Lawolio, Daud Jama, dan Maabuat, Herdianto Era Paluruan. Seksi konsumsi. 1. Alfrida Tara selaku koordinator, Sumartini Lada, Seri Karambe, Ruhani Tonga, Megawati, Yuniarti, Hadaria, Imelda Sabandar, Ruth Guni Sampe, Arni Yakob, Natalia Albin. Seksi dekorasi. 1. Ika Rahmawati Butar-Butar selaku koordinator, Juliana Santi Victor, Tirsa Monica Lengkoan, Duako Ferius, Jordan Efrata, Raivander Kalaeng, Sarah Rade, Rosdiana Ratagora, Ira Meliani Sonda. Romawi 7. Seksi keamanan dan parkiran, Robert Silas Boro selaku koordinator, Lefran Kalaeng, Yusuf Parinding, Antonius Raba, Misterius Ragindo, Martono Buluade, Yakobe, Demianus, Luki Songkilawang, Yarisen. Romawi 8, Seksi Diakonia, Dr. Suryani, SPM selaku koordinator, Yulci H. Togalami, Mariani L. Ramba, Veronica Tandililing, Maya Rahayu Larobu, Alfrida Sianto, Martin Randa, Beni Tenggano. Seksi dokumentasi, Step Leonard Hehanusa selaku koordinator, Bayu Adi Siwi, Erwin Sitorus. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 3 Juni 2003.
Badan Pekerja Majelis Jemaat Orat Labora Kendari, Ketua tertanda Pendeta Elasar N. Bonde, STH. Jemaat Tuhan yang kekasih, di hadapan kita berdiri saudara-saudara kita yang memberi diri mereka untuk melaksanakan program Majelis Jemaat dalam perayaan Natal Jemaat Oraet Labora tahun 2023 ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Oraet Labora, saya melantik Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kepanitiaan Panitia Perayaan Natal Jemaat Oraet Labora tahun 2023. Kiranya Roh Kudus menolong saudara-saudara dan memberkati setiap penyerahan diri dan pengorbanan saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Sekian. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 4 Juni 2023 terkait pelayanan jemaat kita selama 1 minggu ke depan. Untuk Romawi ketiga, ibadah rumah tangga tidak ada perubahan. Mohon kiranya anggota jemaat dapat memperhatikan jadwal biston pada rayon masing-masing. Kategorial Romawi keempat, ibadah gabungan PK Perki Orel akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 bulan 6 2023 jam 5 sore bertempat di Gedung Gereja Oraet Labora, dan ibadah ini pelaksananya rayon 4 dengan pelayan Pendeta Elasar N. Bonde, STH. Berikutnya Romawi 7, penyampaian BPM Jemaat Orel. Poin ketiga, pengembangan kapasitas penatua dan diaken Jemaat Orel akan dilaksanakan pada Jumat 16 Juni sampai dengan Sabtu 17 Juni 2023 bertempat di Gedung Gereja Orel. Diharapkan kehadiran semua majelis jemaat Orel dalam kegiatan tersebut. Minggu depan 11 Juni 2023 akan dilaksanakan persembahan syukur bulanan. Anggota jemaat dapat mengambil amplop masing-masing di kotak info rayon depan gereja. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhumah Ibu Herlina Lomban, kakak dari Bapak Imawan Lomban, pada Minggu 28 Mei 2023 di Rumah Sakit Pelamonia, Makassar, dan telah dikebumikan pada Kamis 1 Juni 2023 di TPU Ponggolaka. Yang kedua, telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhum Bapak Benyamin Padondian SH, orang tua dari Saudara Alexander Boyong Kalua dan Dwi Yanto Boyong Kalua, anggota Rayon 5, pada Jumat 2 Juni 2023 di Rumah Sakit Kota Kendari. Alamat rumah duka Jalan Mekar Dalam. Majelis dan Jemaat Orel Kendari mengucapkan turut berduka cita, kiranya kasih dan penghiburannya menyertai keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan info lomba pertandingan PKPG Orel dalam rangka klasis Kendari dan Konewa Utara. Yang pertama adalah semifinal bola voli akan dilaksanakan pada Senin 6 Juni pukul 3:30. PKB Orel melawan PKB Galilea di lapangan Benu-Benua. Yang kedua, semifinal catur Senin 6 Juni 2023 jam 5 sore antara PKB Orel melawan PKB Oikumene bertempat di Gereja Immanuel. Yang berikutnya, jadwal lomba seni, solo dan vokal grup dilaksanakan pada Jumat 9 Juni 2023 bertempat di Aula SMA Oikumene.
pukul 1:30 setelah pembukaan. Diharapkan kita semua warga jemaat dapat memberikan support kepada PKB Orel untuk bisa ikut dalam perlombaan ini dan bisa menghasilkan yang terbaik. Yang berikutnya yang terakhir adalah jemaat yang hadir. Laki-laki 99, perempuan 110, jumlah 209. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dijemput berdiri, mari kita mengakhiri ibadah ini. Mari bersama kita menyanyikan nyanyian dalam nama Yesus Tuhanku. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku, ku sampaikan kini padamu belas kasih-Nya bagiku. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Pada Yesus kuasa semesta, dalam surga dalam dunia, ku sampaikan kini padamu besar kuasa-Nya atasku. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah bersama berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kembali kita mengangkat pujian dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu.
Demikian ibadah kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus